تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله باركني الله وإياكم أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, puji-pujian yang tertinggi kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai karunia yang diberikan kepada kita sehingga sempurna amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal Islam. Sebuah penghargaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk tegar di atas sunnah. Sebuah pemberian yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita di atas tauhid. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka menyentuh badan orang-orang yang menjalankan tauhid dalam kehidupannya. Fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka menyentuh orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang ketika dia mengucapkannya mengharapkan wajah Allah, artinya dia berupaya menjalankan konsekuensinya. Demikian pula salawat juga beriring salam tidak bosan-bosannya kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dengan cucuran darah, keringat dan bahkan air mata menjelaskan seluruh sendi-sendi tauhid, bahkan berperang dengannya. Dalam rangka semua kita diharapkan sebagai umatnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa adab, tanpa hisab. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Dari sekian banyak di antara umat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka 70.000 orang lebih kurang yang kelak akan masuk surga tanpa melewati adab, tanpa melewati hisab. Dan beliau telah menyampaikan semuanya, seluruh sendi-sendi tauhid. Maka senantiasa kita berselawat untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak ada wasiat yang pantas untuk kemudian kita saling mengingatkan satu sama lain di antara kita kecuali wasiat takwa. Saling mengajak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Menanamkan dalam benak kita tidak memandang besar kecilnya perintah, tetapi yang kita pandang siapa zat yang telah memerintahkan amaliyah tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Juga menanamkan dalam benak kita tidak memandang besar kecilnya larangan, tapi yang kita pandang siapa zat yang telah melarang perbuatan tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak pernah menimbang-nimbang ini amal wajib apakah amal sunnah, ini larangan yang haram atau larangan yang makruh. Tidak ada pertanyaan di kalangan para sahabat, orang-orang yang telah menjalani agama ini dengan pelaksanaan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya oleh karena itu yang paling baik di antara kita, yang paling mulia antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, sebagian orang dengan kalender Masehinya telah menyatakan berubah 2022 menjadi 2023. Kemudian menjadikan sebagai wahana untuk mengmuhasabah. Maka bagi seorang mukmin muhasabah itu bukan tahunan tapi harian. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, bukankah seorang muslim faham bahwasanya dia tidak bisa menjamin hidupnya keesokan harinya? Sehingga dia ketika dia meletakkan kepalanya di atas bantalnya, dia mengatakan bismika Allahumma ahya wa amud. Dengan namamu saya hidup dan saya mati. Maka ketika kita di akhir daripada perjalanan panjang kehidupan kita, keseharian kita meletakkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kematian kita. Menanti apakah besok kemudian kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bangun di pagi hari dan kemudian kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah semalam kita dimatikan. Dalam hal ini ada nasihat yang sangat agung dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasanya irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan walikulli ahadin minhuma banun fala takunu min abna'i dunya wa kunu min abna'il akhirah fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Beliau mengatakan bahwasanya kehidupan dunia perlahan demi perlahan, sadar atau tidak sadar, dia akan pergi meninggalkan kita. Seiring sejalan kampung akhirat, sadar atau kita tidak sadar, dia datang mendekati kita. Langkah demi langkah kita setiap hari itu pada hakikatnya berjalan menuju suatu saat ketika kita harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap i'tiqad yang kita tanamkan dalam benak kita. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Hari itu adalah hari yang pasti. Dan dia datang perlahan-lahan mendekati kita setiap harinya. Maka oleh karena itu nasihat beliau, jadilah kalian anak-anak akhirat, jadilah kalian penggemar amalia akhirat, dan janganlah kalian menjadi penggemar dunia. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang menggemari perkara-perkara dunia. Karena hari ini adalah hari amal soleh, belum ada perhitungan, belum ada balasan. Karena besok di hari akhirat
baru ada perhitungan amal, kemudian tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka ihwati fillah barakallahu wa iyyakum, apa yang dinasihatkan oleh Ali radhiyallahu anhu membuat kita sadar bahwa tentang waktu begitu pentingnya untuk kemudian kita terus menanamkan amal soleh. Ada orang yang rajin sholat malam, ada orang yang senantiasa melafadzkan Al-Quran setiap harinya. Apakah kita akan membiarkan mereka saja yang juara dalam urusan itu, kemudian kita terbelakang dalam urusan akhirat, sementara Allah memberikan kesempatan yang sama buat kita? Maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai pelajaran juga buat kita, agar jangan sampai waktu ini terus berlalu kemudian kita tidak memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah, jangan tunggu-tunggu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata para ulama, bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dalam artian bersegeralah beramal soleh agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dari sekian banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari pengampunan itu dengan melaksanakan amal-amal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersegera. Jangan ditunda-tunda. Tunggu tahun depan untuk kemudian kita memperbaiki diri kita. Tunggu bulan depan untuk kita memperbaiki diri kita. Tunggu Ramadan datang agar kemudian kita bisa memperbaiki keadaan kita. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita bisa hidup untuk keesokan harinya. Maka ihwati fillah barakallahu wa iyyakum, demikian pula nasihat yang mulia dari penasihat agung Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum pernah mengatakan bahwasanya igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah oleh kalian 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Nasihat yang agung dari orang yang paling paham tentang agama. Peliharalah amal soleh di dalamnya dalam keadaan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain yang menghancurkan, sehingga kita tidak bisa beramal soleh lagi. Yang pertama kata beliau, hayataka qabla mautika. Jatah hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda sebelum kematian yang membuat Anda terputus dari amal soleh. Jatah hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjaga agar kemudian di dalamnya kita melaksanakan amal-amal soleh. Jangan tunggu baru kemudian kematian kemudian merenggut perjalanan kehidupan kita. Ada orang yang diberi umur panjang, dan di sana juga Allah Subhanahu wa taala kadang menganugerahkan atau memberikan kepada mereka cobaan, rasa sakit sehingga tidak banyak bisa berbuat amal soleh. Sehingga nasihat yang kedua dari Rasulullah SAW, sihhataka qabla saqamika. Waktu-waktu sehat Anda sebelum penyakit datang menggerogoti Anda. Masa-masa sehat kita manfaatkan untuk melaksanakan amal-amal soleh, dan kita tidak pernah tahu penyakit itu bisa datang kapan saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya bisa berbaring di tempat tidur, mendengar saudara-saudara kita yang mengaji, mendengar saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendengar saudara-saudara kita yang berjalan ke masjid melaksanakan salat berjamaah, mendengar saudara-saudara kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita hanya bisa berbaring di tempat tidur dengan rasa sakit kita. Namun ada pula orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan selama hidupnya, tapi kadang diberikan kesibukan dalam urusan kehidupan. Sehingga nasihat ketiga dari Rasulullah SAW, yakni faragaka qabla sughlika. Saat-saat lapang sebelum datang saat-saat yang menyibukkan bagi diri Anda. Ketika ada waktu-waktu lapang yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk urusan akhirat kita, kemudian kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian ada orang yang diberi umur panjang, kemudian tidak diberikan penyakit, tapi dipercepat masa tuanya dengan berbagai hal-hal yang merupakan penyakit orang-orang tua, sehingga lemah dalam berusaha.
Nasihat yang keempat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sababaka qabla haramika. Masa muda Anda sebelum datang masa tua Anda. Di masa muda, energi yang sangat luar biasa kemudian kita bisa manfaatkan untuk bertakarrub dan menambah amal-amal soleh. Kemudian kita sia-siakan dengan harapan ketika masa tua nanti baru kemudian kita bertobat dari seluruh bentuk pelanggaran yang kita lakukan. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk menjaga masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Dan yang terakhir kata beliau, yakni ginaka qabla fakrika. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan keluangan dan kelapangan hidup dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala membuat kita nyaman untuk beribadah kepada Allah, maka manfaatkan itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang kemiskinan, sebelum datang kefakiran, sehingga tidak terpikirkan bagi kita untuk urusan akhirat, yang terpikirkan dalam benak kita bagaimana kemudian menghidupi keluarga dan rumah tangga kita. Maka sebelum semua itu datang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Kalaulah persoalan ini berkaitan dengan keinginan kita untuk memperbanyak amal, di sisi lain Rasulullah SAW mengingatkan kalau tidak banyak beramal soleh dan tidak bersegera, justru fitnah akan melanda agama kita. Lambat laun kemudian kita meninggalkan berbagai amal soleh yang pernah kita lakukan lantaran tidak bersegera terus melakukannya, kemudian lambat laun kita kemudian meninggalkannya, dan bahkan amaliyah kekufuran pun melanda pikiran dan perbuatan kita. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan ditunda. Fitanna kaqita'il lailil mudlim, karena ujian keimanan itu bagaikan potongan malam yang kelam, tidak dipahami, samar-samar, tiba-tiba. Yang tadinya kata Rasulullah SAW, yusbihu rajulun mu'minun wa yumsi kafiran. Pagi-paginya dalam keadaan soleh, tiba-tiba di sore harinya sudah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya dalam keadaan soleh, beriman kepada Allah, kemudian dia mendapati di subuh harinya, di pagi harinya dalam keadaan orang-orang yang telah melaksanakan amaliyah kekufuran. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya adalah dia menggadaikan agamanya dengan sedikit daripada urusan dunia. Ini gara-gara kemudian kita tidak bersegera beramal. Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada dunia disebabkan karena berlambat-lambatnya kita dalam urusan akhirat kita. Gambaran nasihat daripada Ali bin Abi Thalib, jadilah anak-anak akhirat, jadilah orang-orang yang menggemari amaliyah akhirat, dan janganlah kalian menggemari amaliyah dunia. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, selama hayat masih di kandung badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bosan-bosan kita tuh terus beramal soleh. Kita tingkatkan hari demi hari untuk masa depan kita di kampung akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwati fillah, barakani Allah wa iyyakum. Kesanggupan kita untuk memperbanyak amal soleh bukan saja terkait dengan urusan terhindarnya fitnah terhadap agama kita, sehingga sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amal soleh dan tidak bersegera. Sebenarnya ada yang jauh yang lebih kita khawatirkan di masa datang, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kehidupan, sudah lagi tidak ada kehidupan dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kehidupan yang lain di kampung akhirat. Yang pertama di padang mahsyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tergantung kadar amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia, maka apa yang dia lakukan di dunia ini dari kadar amal solehnya yang akan dia jumpai di padang mahsyar. Yang mana sudah menjadi sebuah keyakinan kaum muslimin bahwa nanti matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya di padang mahsyar, sehingga orang pun berkeringat, dan cucuran keringatnya yang pertama kata Rasulullah SAW itu menggenang. Tinggi genangan keringatnya ada yang sebatas mata kakinya, ada yang tinggi genangan keringatnya sampai kedua lututnya, ada yang tinggi genangan keringatnya sampai kedua pinggangnya, sampai kepada pinggangnya. Dan bahkan kata Rasulullah SAW, ada yang genangan keringatnya membuat dia harus tenggelam dan berenang di atas keringatnya sendiri. Bikadari amal, kata Rasulullah SAW, tergantung kadar amal soleh kita. Apakah kita kemudian kelak membiarkan diri kita tenggelam dengan keringat di masa itu, sementara ada yang lain yang hanya sebatas mata kakinya karena banyaknya amal soleh yang dia lakukan. Kemudian ketika beralih pada suasana harus melewati sebuah sirat, jembatan yang terhampar di atas dua punggung jahanam, yang mana kata Rasulullah SAW, ada orang yang melewatinya seperti sekejap kilat, ada orang yang melewatinya seperti hembusan angin, dan ada orang yang melewatinya seperti sekejap mata. Ada orang yang melewatinya dan dia tidak bisa melewatinya kecuali harus dengan merangkak. Ada orang yang kemudian datang dengan bermodalkan cahaya yang keluar daripada jempol kakinya. Dia merangkak, kemudian salah satu tangannya jatuh, tangan yang lainnya bergelantungan. Salah satu kakinya terjatuh, satu kaki yang lainnya bergelantungan, sehingga sedikit bagian badannya tersambar api neraka, namun dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berseberang atau sampai di seberang, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menolong saya dari neraka. Apakah kita kemudian membiarkan diri kita laksana orang yang bergelantungan seperti itu? Ataukah kita punya keinginan untuk menghargai diri kita melewati sirat sekejap mata, ataupun sekejap hembusan angin, atau sekejap yakni pancaran kilat? Apakah kita kemudian tidak menghargai diri kita, jiwa-jiwa kita, untuk merasa ketakutan ketika melewati sirat, tangan kita sebelah telah bergelantungan dan kaki kita sebelah telah bergelantungan, gara-gara kemudian kita tidak memanfaatkan hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula ketika kebahagiaan itu telah diberikan kepada kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kita pun bertingkat-tingkat tergantung amal soleh kita. Sebagaimana gambaran dari Rasulullah SAW, penduduk surga kata Rasulullah SAW melihat ada kamar-kamar yang ada di atas mereka. Mereka melihat-lihat sebagaimana mereka melihat bintang di hari ini. Saking tingginya, ada orang yang punya kamar di atas bintang sana. Ada orang yang dianugerahi sebuah kamar di atas laksana bintang hari ini. Sesuai dengan kedudukan amal soleh, kadar amal soleh yang dia lakukan. Apakah kemudian kita membiarkan ada orang juara menggapai kamar-kamar tersebut, sementara kita harus merelakan kita berdiri laksana orang yang berdiri di bawah bumi melihat saudara kita yang sedang berada di atas bintang? Maka menjadi juara akhirat adalah milik kita semua, dan kita tidak mau menyerahkan itu kepada siapapun kecuali kitalah juaranya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal muwahhidin wajnubna wa abna'ana an na'budal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.